Assalamualaikum teman-teman. Kenalin aku perwakilan dari kelompok 3. Oke, di sini aku akan jelasin tentang dasar-dasar Excel. Tapi sebelumnya aku kasihkan warning ya untuk nggak bosen dengerin aku yang ngomong dari awal sampai akhir. Karena udah ada anjuran juga buat social distancing, so teman-teman kelompok 3 yang lain tuh bagian support dan aku bagian jelasin-jelasin di video kali ini. Oke, gak usah banyak ngomong. Kita bakal kupas dalam-dalamnya tentang apa itu Excel. Oke, let's get it. Di sini aku buka Excelnya dulu ya. Oke, sembari kita menunggu uh, Excelnya terbuka, di sini aku akan jelasin apa sih itu Excel. Jadi Excel itu gampangnya aplikasi tentang mengolah data. Itu Excel itu juga salah satu bagian dari Microsoft Office yang terdiri Word, PowerPoint dan sebagainya. Jadi Excel itu ingat-ingat ya, Excel itu tentang mengolah data. Dah itu doang, kalau pusing-pusing. Oke, lanjut ke ribbon-ribbonnya. Jadi yang pertama itu pasti ada home. Ada home, terus ada insert, dan itu kayak pasti dah kalau mau ke Word, PPT, Excel sekalipun, udah itu pasti ada home sama insert itu sudah pasti ada. Tapi isinya apa aja sih? Jadi isi dari home itu ada clipboard, ada font yang emang kayak udah fardu ain gitu di Office ya nggak sih? Jadi aku nggak usah jelasin, dah pasti kalian paham semua. Oke, lanjut ke alignment ya. Alignment di sini udah kayak semacam ini ada garis yang atas, garis yang garis di tengah, dan garis yang ada di bawah. Ini ada top, ada middle, dan juga ada bottom. Terus di sini ada rata kiri, ada rata tengah, dan juga ada rata kanan. Gak ada rata tengah ya teman-teman. Lalu di sini ada orientation, terus next ini ada left to right direction, terus ini ada decrease indent dan juga increase indent. Lalu di sini ada wrap text ini udah kelihatan kan ya, ini ada gambarnya, nggak usah aku jelasin, pasti udah paham semuanya. Lalu ada match and center, ini buat, nah ini tuh gabungin dua sel atau lebih menjadi satu sel seperti itu. Oke, terus next ini ada number format ini digunakan untuk mengatur format tertentu pada data jenis numerik yang terdapat di dalam sel. Terus ini juga ada accounting ini untuk mengatur format harga sesuai dengan spesifikasi mata uang, kayak rupiah dah, duit gitulah pokoknya. Terus ada persen, ini untuk memformat suatu data numerik dengan gaya persentase. Ada koma untuk angka desimal sebagai angka bulat. Terus ada increase desimal untuk menambah jumlah digit setelah koma dalam bilangan angka desimal. Dan juga decrease desimal, ini untuk mengurangi jumlah digit setelah koma dalam angka desimal. Jadi untuk increase itu menambah, decrease itu untuk mengurangi. Oke, next ini ada conditional formatting. Itu untuk memformat sel sebagai diagram dari data yang terdapat di dalam sel tersebut. Seperti ini gambarnya. Nanti kalau masih ada yang belum paham, bisa ditanyain sama kelompok 3, oke? Terus ada format stable, ada cell styles. Terus di next ada insert. Ini insert tuh untuk kayak semacam nambahin gitu, menyisipkan kolom atau baris sel di tengah-tengah sel yang sudah ada. Terus ini ada delete untuk menghapus, dan format untuk melakukan properti seputar sel dan kolom yang sedang terpilih. Lalu di sini ada auto sum, ini semacam nah kayak gini. Sum, terus ini sum itu kayak semacam penjumlahannya ya teman-teman. Ada sum, ada average, ada count, numbers, ada max and min.
and more function. Dan ini ada fill, ada clear, ada sort and filter, ini untuk kayak mengurutkan data dari terbesar ke terkecil atau sebaliknya. Terus ada find and select. So next ke insert. Ini insert sedikit banyak berbeda dari Word sama dari PPT ya tentunya, soalnya kan beda program juga gitu, walaupun satu office. Jadi yang pertama itu ada pivot table. Pivot table ini table yang khusus yang merangkum informasi dari kolom-kolom tertentu dari sebuah sumber data. Terus ada recommended pivot tables, terus ada table sendiri. Ini untuk menyisipkan tabulasi dari data terpilih sehingga data tersebut menjadi lebih mudah untuk disortir atau disaring dengan menggunakan kriteria tertentu. Terus ada pictures, ini untuk menyisipkan objek gambar. Terus ada online pictures, ini untuk menyisipkan objek gambar melalui web. Oke. Ada shapes kayak bentuk-bentuk persegi, bulat gitu. Maksudnya lingkaran ya, bukan bulat. Terus ada smart art. Nah, seperti ini smart art. Paham kan? Ya paham lah. Kan ada gambarnya. Terus ada screenshot. Udah tau lah bakalan screenshot itu kayak apa ya kan. Terus ini ada apps for office. Ini gunanya untuk kalau kita punya aplikasi Microsoft Office Premium ya, dan untuk mengisi data seperti lamaran pekerjaan. Ini ada insert an app. Terus ada recommended charts. Ini ada beberapa diagram, kayak diagram batang. Nah, gini gambarnya. Ini lucu-lucu banget ya, ada warna-warni gitu. Nah, ini ada diagram garis, line chart. Ada diagram lingkaran, pie or donut chart. Terus ini ada bar chart. Terus ada area chart dan sebagainya. Ini kayak X, Y gitulah pokoknya. Ini seperti itu. Nah, ada pivot chart. Terus ada power view juga. Ini. Terus ada spark lines. Spark lines ini kumpulan icon yang berfungsi untuk menampilkan mini chart ke dalam sel. Jadi, Spike Lines ini merupakan versi mini dari chart karena hanya membutuhkan ruang satu sel aja. Ada line, ada column, ada win or loss. Lalu ada filters. Ini fungsinya kayak semacam perpaduan gitu ya, perpaduan dari pivot tables yang memungkinkan kita untuk bisa membuat dashboard pengolahan data. Lalu ada hyperlinks juga. Ini hyperlink itu fungsinya untuk memungkinkan para pengguna membuat link internal maupun eksternal dalam lembar kerja. Terus ada text box, ini sedikit udah dijelasin ya waktu di Word juga. Ada header footer, ada word art. Ini kayak signature, kayak semacam, nah kayak gini nih bentuknya. Terus ada objek juga. Nah, dia ada simbol, udah tahu kayak semua ya. Oke, next ke page layout. Oke, page layout sendiri itu digunakan buat mengatur ukuran lembar kerja terkait dengan proses mencetak file Excel. Di sini ada themes, ada colors, ada fonts, ada effects juga. Ini tuh mengatur tampilan lembar kerja ya, ke tools themes ini mau mengganti colors, mengganti fonts atau sebagainya. Terus ini udah margin juga kayak gini, udah kan, udah paham pastinya. Ada orientation, ada portrait, ada landscape, ini gini, udah kayak gitu dah pokoknya. Ada size, ada print area, ada bricks, ada background. Nah, background ini kayak kalian bisa online, bisa ke offline juga. Ini
mau kasih gambar apa, aku kasih contoh aja ya. Nih contohnya. Nah, gantikan backgroundnya kayak biar nggak polos aja gitu, biar kayak berwarna gitu hidupnya. Dah. Terus ada print titles. Ini untuk skala gitu ya. Ada lebar, ada tinggi, ada skalanya. Coba deh. Ya nggak ada perubahan. Ya pokoknya seperti itulah ya. Oke, ini ada sheet right to left. Ini the grid lines itu yang garis-garis sel di sini. Ini view kalau mau ngeliatin selnya. Nah ini dikasih tahu nih. Udah. Nah nggak ada kan? Hilang deh. Nah ada kan? Dari print. Nanti kalau kalian mau ngeprint terus langsung ngeprint dari sini, kayak ngeliat biar garis-garisnya tuh ada lah intinya gitu. Di sini headings yang kayak ABC, nah hilang kan? Ada lagi deh. Nah, terus bring forward, bring to front itu meletakkan objek di lokasi yang paling atas. Terus ada send backward, itu untuk meletakkan objek di lokasi paling bawah. Terus selection pane juga memperlihatkan panel seleksi objek. Terus align itu mengatur posisi objek terhadap objek lain. Terus juga ada group untuk membuat grup dari beberapa objek. Itu rotate untuk merotasi objek. Terus next ke formulas. Ini tuh insert function ya, kayak semacam ini. Insert function shift plus F3 juga bisa, klik di sini juga bisa. Atau nulis di sini itu juga bisa. Nih, ada sum, ada average, ada hyperlink. Wait. Hyperlink ada count, ada max, sin, sum if, empty dan sebagainya. Dah. Tuh. Itu untuk formulanya itu, atau ke auto sum gini, ke auto semua. Sum, average, count number, max, min, dan ini. Ini recently used. Ada financial. Banyak banget ya ternyata. Ada logical, if juga, not or true, XOR. Terus text, ini dollar, exact, fine, fixed, left, land, lower, dan sebagainya. Date and time seperti ini. Dan nanti kalau emang ada yang nggak difahamin, silakan tanya, silakan kasih pertanyaan untuk kelompok 3. Nanti insya Allah kita bakal akan jawab. Oke. Ini banyak banget. Nah, oke. Next ke name manager, define names. The define name, the name manager, the using formula, the create from selection. Ada formula auditing, ada trace precedence, trace dependence, remove rows, show formulas, error checking, evaluate formula. Nanti kayaknya tuh tentang formula itu dijelasin di next kelompok ya. Ada watch window, ada calculation options, ada automatic, except for data, dan sebagainya. Oke, next ke reborn data. Reborn data ini ada beberapa tools ya. Di sini ada get external data, connection, sort and filter, data tools, dan outline. Jadi di get external data itu ada from access. Ini berfungsi untuk memasukkan data dari Microsoft Access. Terus ada from web dari internet, from text dari text, from other sources itu dari dari sumber lain. Itu ada SQL Server, Analysis Service, dan sebagainya. Ini maaf banget ya ini kalau ngomongnya belepotan, capek guys ngomongnya ini ternyata. Oke. Dan existing connections ini untuk berfungsi memasukkan data dari sumber yang pernah digunakan sebelumnya. Tuh ada tables, ada connections in this workbook, bla bla bla.
Oke, next ke refresh all. Refresh all sendiri itu berfungsi buat menyegarkan data yang telah disinkronkan dari sumber lain sebelumnya. Atau kalian bisa kayak klik langsung CTRL, ya kan bisa ngomongnya CTRL ALT F5. Oke. Untuk next ke connections. Connection itu berfungsi untuk menampilkan semua koneksi yang ada di workbook sehingga kita tahu dari mana saja sumber-sumber data. Terus dari properties dan edit links. Properties itu berfungsi melakukan pengaturan atau spesifikasi pada koneksi workbook, dan edit link itu berfungsi untuk melakukan edit pada link yang telah dibuat. Next, tadi udah short udah ya. Filter juga udah, kayaknya tadi filter aku jelasin lagi. Filter itu menyaring data di sel sesuai yang diinginkan. Terus reapply juga melakukan filter ulang kembali, dan advance itu melakukan filter lebih spesifik. Lalu ada text to columns. Ini berfungsi buat melakukan pengolahan teks di dalam teks untuk dipisahkan sesuai format yang ada. Terus ada flash fill, menggabungkan dua kata dalam dua sel menjadi satu sel. Nah, kayak gini nih, ada gambarnya nih ya. Ya, paham kan? Oke. Ada remove duplicates, ini untuk menghilangkan value ganda atau baris yang terduplikasi. Ada data validation, untuk memvalidasi data, melakukan cek dan mencegah data yang tidak validasi atau tidak sah. Terus consolidate itu fungsinya untuk menyatukan beberapa range ke dalam satu range. Terus what if analysis itu mencoba beberapa alternatif nilai pada formula, ada relationship, ada group, ungroup, subtotal. Kalau group sendiri sih mengelompokkan beberapa baris sel panjang menjadi kelompok yang lebih pendek. Terus ungroup sendiri untuk menampilkan baris data yang sebelumnya sudah di grup, dan subtotal sendiri menghitung total beberapa baris data yang berhubungan. Oke, next ke review. Ini kayaknya udah dijelasin juga ya di Word tentang spelling, research, dan translate sendiri. Mungkin aku sedikit akan mengingat juga kalau spelling itu untuk mengecek dari sebuah ketentuan range yang ditentukan. Terus research sendiri untuk melakukan pencarian seperti kamus atau ensiklopedia. Ini spelling, ini research, ini thesaurus itu untuk mencari persamaan kata atau sinonim. Translate itu untuk menerjemahkan teks ke dalam bahasa yang lain. Ada new comment, ada delete. New comment ini berfungsi untuk membuat komentar baru. Terus delete itu menghapus data sendiri. Terus previous itu untuk sebelum jump to the previous comment, itu kayak semacam kembali ke komen sebelumnya. Dan next itu untuk jump to the next comment, itu maksudnya ke komen selanjutnya, seperti itu. Terus show hide comment itu untuk menampilkan dan menyembunyikan. Show all comments itu untuk menampilkan semua komentar, dan show dan juga ada showing ya. Terus untuk protect sheet sendiri, ini untuk memproteksi worksheet agar tidak diubah oleh pihak manapun, yaitu kayak semacam memasukkan password agar nggak diubah oleh siapapun, dan yang tahu lembar kerja itu kalian sendiri gitu. To protect workbook juga, keep others from making structural changes to your workbook, such as moving, deleting, or adding sheets. Seperti itu. Lalu ada share workbook, ini untuk berfungsi sharing atau berbagi workbook ke dalam jaringan. Terus next, protect and share workbook sendiri udah, tapi semacam sharing workbook dalam jaringan. Terus allow users to edit range itu membantu pengguna untuk mengedit range. Terus track changes itu mengatur pemakaian workbook dalam jaringan. Oke, not last
last but not least, okay, normal ini untuk tampilan lembar kerjanya ya, lebih ke tampilannya. Kalau normal tuh kayak yang kita lihat selama ini gitu, yang kita lihat di Excel gitu. Terus page break preview nih, nah beda kan tampilannya. Terus ada page layout sendiri, nah beda. Custom, nah nanti kalau kalian custom kayak gimana gitu. Oke, balik lagi ke normal. Terus di sini ada grid line, sudah aku kasih tahu tadi, hilang. Headings hilang, dan formula bar tuh di atas ini loh. Formula bar hilang deh. Nah, kalau nggak ada semua, nggak dicentang semua, itu jadi kita kan jadi kesusahan. Jadi aku balik centang lagi ya. Nah, enak kan liatnya. Terus zoom, nah udah pasti tahulah zoom kayak gimana. Oke, untuk next itu new window. New window itu berfungsi untuk membuka sebuah jendela baru. Terus arrange all itu untuk mengubah model tampilan jendela aplikasi dengan susunan tertentu. Freeze panes itu untuk membatasi gerakan layar worksheet pada saat digulung. Ya, something like that. Kalau nggak paham, tanyakan lagi, oke? Ada split itu untuk membelah worksheet menjadi 4 bagian jendela. Ada hide untuk menyembunyikan worksheet. Ada unhide itu untuk menampilkan kembali worksheet yang telah disembunyikan. Terus ada view side by side juga. Ada synchronous scrolling. Ada reset window position. Terus di sini ada switch windows. Ini berfungsi untuk menampilkan worksheet yang sedang dibuka. Okay, last but not least again ada makro sendiri. Nah, ini ada view macros, record macro, use relative reference. Ini sebenarnya merupakan fasilitas Microsoft Excel yang berfungsi buat membantu pekerjaan menjadi lebih sederhana dan cepat. Kayak contohnya itu, kalau kita ingin mengcopy suatu isi sel B5 ke sel E5, kita tuh nggak perlu melakukan banyak langkah seperti menempatkan pointer, lalu copy data, menempatkan pointer kembali, dan mempaste di sel yang kita inginkan. Jadi kayak semacam kayak biar simple gitulah, nggak ribet-ribet gitu makro sendiri. Oke. Aku pikir udah cukup ya untuk pengenalan Excel kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan bertanya. Apabila ada yang belum difahami, silahkan bertanya juga. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau berbelit-belit atau gimana. Mohon maaf banget. Dan terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.